Di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Jadi Aisyah ini sudah merasa nggak nyaman untuk tinggal di negara Indonesia. Ditambah lagi setiap dia ingin mendekati Fuji selalu ada saja yang berusaha untuk menggagalkan ini ya. Banyak tantangannya, walaupun banyak orang yang tidak menyukai kalau dia mendekati Fuji, tapi dia masih berusaha di sini. Seseorang atau beberapa orang yang melakukan sesuatu di belakang Aisyah. Pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari negara Indonesia. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi nggak usah nunggu lama-lama lagi, kita gas sekarang. Perpisahan. Konon kabarnya dia akan pergi ke negara lain untuk melanjutkan dari keinginannya berbagi. Padahal dulu setelah dia besuk ke ibunya saat ibunya sakit di Malaysia, kemudian datang kembali ke Indonesia, kabar-kabarnya dia masih ingin berbagi ke Indonesia dengan keliling Indonesia. Kemudian dia juga ada rencana untuk beli rumah dan lain sebagainya. Tapi kenapa kemudian tiba-tiba ada kabar-kabar berita bahwa dia akan meninggalkan Indonesia? Apakah dia merasa kecewa dengan kondisi di Indonesia yang mungkin ada sebagian kurang welcome pada dia? Atau bagaimana? Mari kita prediksi di sini. Ya, semoga sukses selalu untuk Aisyah ya. Kita doakan yang baik-baik saja. Aisyah, saya terkoneksi dengan energi Aisyah ya. Aisyah, apa yang membuatmu kamu memutuskan untuk pergi dari negara Indonesia? Padahal kan cita-citamu sebagian masih belum terwujud di sini. Vice Chancellor, adanya banyak pertimbangan-pertimbangan yang sudah dibicarakan dengan seseorang atau dengan timnya yang pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari Indonesia. Nah, apa yang mendasari dari keputusan itu? Karena ada 4 cangkir. Karena sepertinya karena dia di negara Indonesia bisa dibilang pertumbuhannya sudah kurang bagus di sini, perkembangannya kurang bagus. Juga kurangnya ada situasi yang bisa membuat apa yang diharapkan bisa sukses. Apalagi di sini kan ada simbol sebuah komunikasi yang nggak lancar, situasi kondisi yang tidak lancar, tidak seperti yang diharapkan. Ada 4 cangkir, 2 orang, satunya merenung karena kesal, satunya mengintip. Nah, ini simbol dari sebuah komunikasi yang nggak lancar, harapan-harapan yang sudah nggak lancar lagi, tidak seperti yang diharapkan, kayak gitu ya. Jadi itulah yang membuat dia pada akhirnya meninggalkan Indonesia walaupun keinginannya masih belum terwujud sepenuhnya. Apakah ini ada kaitannya dengan dimana kamu sulit untuk mendekati Fuji? Ya, ada simbol 7 pedang. Nah, 7 pedang ini simbol dari adanya dimana dia kalau ingin mendekati Fuji selalu saja ada yang berusaha untuk menghalangi. Walaupun orang tersebut kelihatan baik di depan Aisyah, tapi di belakang berusaha untuk menghalangi hubungan dia dengan Fuji. Berusaha untuk agar Aisyah ini tidak bisa mendekati Fuji dan lain sebagainya. Dan ini membuat Aisyah menjadi kecewa. Nah, kecewa dikarenakan kesulitan-kesulitan untuk itu juga ya. Apa yang kamu rasakan saat ini? Saat kamu berada di negara Indonesia. 5 pedang. Situasi yang tidak nyaman yang dia rasakan. Circle dari pertemanannya yang kelihatan baik di muka dia, tapi sesungguhnya ada perasaan kayak iri,
ingin menjatuhkan, ingin mempersulit dan lain sebagainya, atau bisa dibilang ingin menusuk dari belakang dan lain sebagainya. Jadi Aisyah ini sudah merasa nggak nyaman untuk tinggal di negara Indonesia. Ditambah lagi setiap dia ingin mendekati Fuji selalu ada saja yang berusaha untuk menggagalkan ini ya. Jadi memang nggak nyaman dia, sudah nggak kerasan lagi. Kemudian apalagi yang menjadi sebab kamu meninggalkan negara Indonesia? Nah ini, karena ada simbol batu pedang. Karena Fuji juga yang berusaha untuk menjaga jarak dengan Aisyah. Ya, ada keinginan dari Fuji untuk menjaga jarak dengan Aisyah, ditambah lagi dari orang-orang dekatnya yang mungkin ya ini ya, karena prediksikan masih memprediksi, tapi dari kartu-kartu ini terlihat adanya seseorang atau beberapa orang yang kelihatan baik kepada Aisyah, tapi sebenarnya di belakangnya kurang suka. Makanya di sini ada circle dari pertemanan Aisyah yang bisa saja menusuk Aisyah dari belakang, yang membuat dia nggak nyaman dan lain sebagainya. Ditambah lagi juga ada seseorang atau beberapa orang yang melakukan sesuatu di belakang Aisyah. Ini loh ya. Jadi kekecewaan Aisyah ini sangat besar sekali. Nah, sangat besar sekali, dan itu juga ada kaitannya di mana dia kesulitan untuk bisa mendekati Fuji. Ditambah lagi Fuji juga jaga jarak dengan dia. Ditambah lagi circle dari orang-orang dekat yang dia kenal di negara Indonesia ini seakan-akan baik, tapi pada akhirnya di belakangnya kurang baik. Apa pendapatmu Aisyah terkait dari orang-orang yang seperti ini? The Hermit. Aisyah lebih fokus pada hidupnya. Sekalipun ada kekecewaan, dia berusaha merenung ke dalam, berusaha sadar diri bahwa dia sekarang ini bekerja di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan saling harus menjaga hubungan baik dengan orang-orang di negara Indonesia. Makanya dia lebih baik memberikan pencerahan di dalam dirinya daripada mengomentari orang-orang yang sudah dirasa kurang bagus untuknya. Jadi simbol The Hermit ini simbol mencerahkan diri sendiri, kesadaran yang hadir di dalam diri sendiri. Nah, tapi dia juga tetap semangat bekerja. Simbol dari seseorang naik kuda. Jadi dia ingin mengejar mimpinya, sekalipun mimpi di Indonesia kayaknya sudah anjir lebur, kayaknya sudah sulit untuk diwujudkan. Makanya dia tetap bersemangat mengejar mimpinya walau tidak di negara Indonesia. Pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari negara Indonesia. Karena isinya nggak baik-baik saja di negara Indonesia ini menurut dia. Disimbolkan adanya 9 tongkat, di mana dia harus sanggup untuk mengatasi segala situasi yang ada di negara ini, di negara Indonesia, dengan banyaknya haters, dengan banyaknya orang-orang yang kelihatan baik tapi menikung dari belakang dan lain sebagainya. Dan dia harus menghadapi itu. Tapi dia tahu diri karena dia bekerja di negara ini untuk saat ini. Jadinya lebih baik dia pergi dari negara Indonesia daripada baik karirnya ataupun situasi dan kondisinya semakin memburuk ini ya. Jadi bisa dibilang dia terkurung dengan masalah-masalah yang terjadi di negara Indonesia ini, dari hatersnya, dari orang-orang dekatnya dan lain sebagainya. Maksudnya dari orang dekat ini, dari orang dekat yang dari Indonesia atau yang dikenalnya. 2 kartu lagi, apa yang kamu rasakan pada orang-orang tersebut? Awakening. Dan itu membuat dia menjadi apa ya? Waduh, kalau saya tinggal di sini, tentunya nggak bagus untuk jangka panjang saya, untuk karir saya, untuk perkembangan saya. Toh Fuji juga udah jaga jarak. Toh juga saya kesulitan untuk berkomunikasi dengan Fuji, untuk mendekati Fuji. Ini ya. 1 kartu lagi. Makanya dia pada akhirnya memberikan pernyataan bahwa
di mana ada pertemuan, di situ ada perpisahan. Titik awal dari dia pada akhirnya pergi dari negara Indonesia ke negara lain, yaitu tadi karena merasa nggak nyaman, karena merasa nggak kondusif di negara ini buat dia. Maksudnya dari orang-orang yang dia kenal di negara Indonesia ini. Keinginanmu untuk bisa mengejar Fuji lagi atau semangat untuk mendekati Fuji, ada halaman jangkir. Keinginan itu masih ada, karena memang dia juga mencintai Fuji, menyukai Fuji. Akan tetapi tidak semudah itu untuk bisa mendapatkan. Seperti yang diprediksi tadi, ada seseorang atau beberapa orang yang berusaha untuk menghalangi ketika dia ada pendekatan dengan Fuji. Kemudian dari orang-orang yang dia kenal di negara Indonesia ini, sepertinya kelihatan baik di depannya, tapi di belakang bisa menusuk. Makanya dia ada simbol halaman pedang di sini juga. Di sini halaman jangkir terkait dari kabar-kabar masalah asmaranya, masalah perasaan. Nah, di sini ada halaman pedang terkait dari perjuangan yang harus dia lakukan untuk bisa mendapatkan Fuji. Nah, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. The Chariot, padahal sebenarnya dia juga sudah berusaha untuk itu. Walaupun dari fansnya Fuji merasa bahwa Aesar ini kurang effort, kurang gercep dan lain sebagainya, tapi buat Aesar ini sudah merasa berusaha di sini. Ya mungkin perbedaan budaya juga akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan pendekatan dengan seseorang, mungkin seperti itu. Karena di sini sebenarnya ada simbol halaman jangkir, di mana Aesar masih berusaha, masih ada keinginan untuk bisa dekat dengan Fuji, dan di sini sudah mengusahakannya walaupun banyak tantangannya, walaupun banyak orang yang tidak menyukai kalau dia mendekati Fuji, tapi dia masih berusaha loh di sini, masih ada keinginan untuk itu. Nah, tapi kenapa dia sampai meninggalkan Indonesia? Yaitu tadi, sudah banyak pertimbangan-pertimbangan yang dia lakukan dengan timnya, ditambah lagi komunikasi yang tidak lancar, ditambah lagi adanya circle dari pertemanan dari teman-teman Indonesia yang kurang di depan yang baik, tapi di belakang bisa menusuk seperti itu. Dan ini sudah dipikirkan masa-masa oleh Aesar dan timnya, makanya dia pada akhirnya memutuskan untuk pindah ke negara lain, walaupun sebenarnya dia masih ingin mendekati Fuji hingga saat ini. Ada kartun The Chariot. Nah, perjuangan untuk menuju yang diharapkan. Kemudian teman-teman, ketika dia sudah tidak berada di Indonesia, apakah hubungannya dengan Fuji masih berjalan baik pertemanannya, ataukah hanya sampai di situ saja? Ya, mari kita lihat ya. Apakah pertemanan dengan Fuji masih berjalan lancar ketika dia sudah tidak berada di negara Indonesia? Halaman jangkir, perasaan masih ada walaupun dia tidak tinggal di negara Indonesia. Apakah ada hubungan yang lancar antara Aesar dengan Fuji ke depannya? Keluar lagi kartunya. Jadi bisa dibilang Aesar bertepuk sebelah tangan di sini. Walaupun sebenarnya Aesar memantau situasi dan kondisi Fuji dari jauh, dari kejauhan. Jadi sekalipun dia tidak di negara Indonesia, dia akan mengikuti perkembangan-perkembangan dari Fuji. Ada halaman koin di mana dia juga mempertimbangkan atau gini, dia lebih berpikir pada hal pekerjaannya untuk saat ini, karena tema kontennya kan berbagi. Dia butuh uang untuk bisa disalurkan untuk berbagi pada orang-orang yang gak mampu. Dan ini sekalipun dia bekerja, ternyata dia juga memantau Fuji. Akan ada suatu kejadian di mana hubunganmu dengan Fuji bisa lebih baik lagi.
Miss Counselor. Jadi untuk Aisyah ini sebenarnya ada perasaan dengan Fuji, tapi ketika dia sudah berusaha dengan Fuji, misalnya ingin melakukan sesuatu hubungan yang lebih baik dengan Fuji, dia pikir-pikir loh, ada Miss Counselor loh, pertimbangan-pertimbangan yang akan dilakukannya. Apakah dia akan mengejar Fuji atau tidak? Apakah dia akan mendekati Fuji atau tidak? Sepertinya ada trauma tersendiri untuk Aisyah ini, walaupun sebenarnya dia masih menyukai Fuji di sini dan masih memantau perkembangan Fuji. Tapi kalau disuruh untuk menghubungi Fuji atau gercep melakukan pendekatan ke Fuji, dia masih mempertimbangkan itu. Masih konsultasi dulu pada orang-orang yang dipercaya. Kenapa begitu Aisyah? Apakah kamu memiliki trauma tersendiri atas kedekatanmu dengan Fuji? Maksudnya atas perjuanganmu untuk mendapatkan Fuji? Oke semuanya, mungkin di video kali ini cukup di sini dulu saja. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video TV Jawa selanjutnya.